Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan channel Wong Kaum 88. Di video kali ini saya akan menampilkan kisah karomah Mbah Mangli Magelang yang ngaji tanpa pengeras suara. Sebelumnya dukung channel ini dengan subscribe, like, share, komen, dan menonton sampai selesai. Sahabat Wong Kaum, Mbah Mangli bukanlah nama asli, melainkan sebutan bagi Kiai Hasan dari Desa Mangli, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Mbah Mangli dikenal sebagai seorang kiai yang memiliki banyak karomah. Semasa hidupnya, kiai sederhana yang bersahaja namun konon memiliki banyak usaha dan dikenal kaya raya ini senantiasa menggunakan hari-harinya untuk kepentingan agama. Mbah Mangli di hari-hari tertentu sering mengisi pengajian. Majelis pengajiannya selalu dihadiri oleh banyak jamaah yang datang dari berbagai daerah, yakni dari Magelang, Temanggung, Wonosobo, Ungaran, Semarang, Yogyakarta, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Demak, dan bahkan dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Mereka datang ke masjid di Secang, tempat sang kiai berceramah mengisi pengajian. Sekalipun bukan seorang pengasuh pondok pesantren, namun Mbah Mangli adalah figur seorang kiai zuhud yang memiliki ilmu linuwih seperti weruh sadurunge winarah, selayaknya seorang kiai yang dikenal sebagai waliullah. Keanehan sang kiai yang khawarikul adat ini seakan menjadi cerita yang tiada habisnya. Setiap orang memiliki cerita berbeda perihal karomah sang kiai. Diperoleh keterangan bahwa jika Mbah Mangli mengisi pengajian di tempat pengajiannya, baik di Desa Mangli maupun di Secang, ketika berbicara tanpa menggunakan pengeras suara. Padahal pengunjung yang mengikuti pengajian sangat banyak. Mereka rela berdesak-desakan demi mendengarkan ceramah sang kiai. Namun anehnya, meskipun sang kiai tidak menggunakan speaker dan meskipun jamaah mendengarkan dari tempat yang cukup jauh dari Mbah Mangli berceramah, mereka tetap mendengar suara kiai dengan jelas. Dan itu diketahui secara umum oleh para hadirin yang dengan setia mendengarkan ceramah Mbah Mangli. Persoalan yang dibicarakan pun bermacam-macam. Di samping kajian agama, terkadang sang kiai juga membahas persoalan politik yang ketika itu tabu dibicarakan. Mbah Mangli dengan suara lantang menyuarakan ketidakadilan yang terjadi. Seakan bicara bebas, tidak peduli dengan intel penguasa. Demikian pula Mbah Mangli dikenal sebagai seorang yang memiliki kemampuan psikokinesis tinggi. Misalnya, dia dapat mengetahui siapa tamu yang akan datang berserta maksud dan tujuan si tamu. Seorang tamu yang datang dari Klaten misalnya pernah berkunjung sekedar untuk meminta jeruk milik Mbah Mangli tanpa maksud lain. Begitu sang tamu sampai ke kediaman Mbah Mangli, segera Mbah Mangli memetik buah jeruk yang ada di pekarangannya dan memberikannya kepada sang tamu yang datang dari Klaten tersebut sebelum sang tamu mengutarakan maksud kedatangannya. Suatu ketika, tetangganya datang ke rumah Mbah Mangli, menceritakan bahwa dia baru menanam kubis di sawahnya dan mohon berkah doa dari sang kiai. Alhamdulillah, kubis yang baru sampean tanam sudah bisa dipanen, ujar Mbah Mangli. Karuan saja, si tetangga nggak percaya. Bagaimana mungkin? Namun akhirnya si tetangga pulang juga menuju sawah yang baru saja ia tanami kubis, dan begitu sampai di sawah, terkejutlah ia dengan apa yang dilihatnya. Kubis yang baru saja ditanamnya ternyata sudah tinggi, besar dan siap panen, sebagaimana dikatakan oleh Mbah Mangli. Karomah lain dari Mbah Mangli adalah apa yang terjadi pada sahabat lamanya, Kiai Demyati dari Bumen, Mojo Tengah, Wonosobo, yang dikenal dengan panggilan Mbah Dem. Selain terkenal sebagai salah seorang kiai zuhud, Mbah Dem juga termasuk salah seorang penasihat spiritual Gus Dur. Bahkan ketika Gus Dur menjadi Presiden RI dan pada 31 Agustus 2000 berkunjung ke pesantren Al-As'ariyah Kalibeber, asuhan Kiai Muntaha Al-Hafidh, Gus Dur menyempatkan diri untuk sowan ke kediaman Mbah Dem walaupun tanpa direncanakan sebelumnya. Diceritakan bahwa setiap kali Mbah Dem perlu sesuatu, seperti perlu payung, perlu makanan atau perlu minuman, dia hanya bilang kepada salah seorang keluarganya. Ternyata tanpa berselang lama, keperluan-keperluan tersebut sudah ada di rumahnya. Dan konon yang membawa kebutuhan-kebutuhan Mbah Dem itu adalah Mbah Mangli. Padahal jarak antara Magelang, tempat kediaman Mbah Mangli, dan Wonosobo
tempat kediaman Mbah Dim jelas cukup jauh. Bukan hanya itu, kisah-kisah senada juga sering didengar secara luas oleh masyarakat mengenai karomah Mbah Mangli. Ketika beliau wafat, ribuan pelayat datang dari berbagai penjuru kota hanya sekedar untuk menghormati kepergian sang kiai yang dikenal sebagai wali tersebut. Berbagai karomah kiai sering terjadi seiring dengan tingkat kemampuan hubungan transendental yang bersangkutan dengan sang kholik. Demikian pula kekeramatan Mbah Mangli yang memang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat, baik pesantren maupun non-pesantren. Kemampuan melihat sesuatu yang belum terjadi seakan menjadi trademark bagi Mbah Mangli. Faktor-faktor supranatural yang dimiliki sang kiai membuat para pengikutnya mengikuti petunjuk-petunjuk keagamaan yang diberikan sang kiai dengan penuh keikhlasan dan kekaguman.